Shalom God's people, and welcome back to Student Fellowship Universitas Pelita Harapan. Dan aku pribadi mau ngucapin Happy New Year to you guys. Yeay, semoga di tahun 2022 ini kita dapat merasakan berkat baru daripada Tuhan, dan kita juga bisa terus berjalan bersama Tuhan untuk melewati hari-hari di tahun 2022 ini guys. So, gimana kabar teman-teman? Udah beberapa hari nih ya masuk di tahun 2022. Semoga teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Junius Hardy dengan tema yang diangkat adalah Don't Doubt God's Power. So, teman-teman, yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau datang kepada Tuhan, kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk teman-teman, aku ajak kita untuk datang kepada Tuhan dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan kalau Engkau boleh mempertemukan kami kembali di dalam ibadah Student Fellowship hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang boleh Kau berikan, waktu yang boleh Engkau berikan bagi kami Tuhan, untuk kami dapat mengikuti ibadah Student Fellowship ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk dapat menyenangkan hati-Mu. Kami juga rindu Tuhan untuk mendapatkan berkat firman daripadamu Tuhan. Dan kami Tuhan ingin meminta Tuhan kelayakan-Mu bagi kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa yang telah kami perbuat, sehingga kami boleh mengikuti ibadah Student Fellowship hari ini dengan baik Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi pembicara kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan Engkau yang sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang berfirman Tuhan, biarlah setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, semuanya itu hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Juga berkati teman-teman kami yang mungkin masih dalam proses Tuhan, untuk mengikuti ibadah Student Fellowship ini Tuhan, berkati apapun yang menjadi aktivitasnya, dan kiranya Engkau boleh mempertemukan kami bersama-sama di dalam ibadah Student Fellowship ini Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan, dan kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah God's people. Shalom Student Fellowship, Happy New Year 2022. Apakah kalian sudah siap menerima kuasa Tuhan lebih lagi di tahun baru ini? Sama-sama kita katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku.
nama Yesus yang mampu membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Ada amin teman-teman? Sama-sama, mari kita serukan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tahun 2021 kemarin, Tuhan sudah melakukan banyak sekali kebaikan dalam hidup kita. Di tahun baru 2022 ini, mari kita semakin percaya kepada kuasa Tuhan yang sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Mari kita imani melalui lagu ini. Into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that
I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Shalom kepada para mahasiswa, mahasiswi Universitas Pelita Harapan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2022 dan juga di semester genap tahun ajaran 2021-2022. Kita yakin percaya Tuhan selalu menyertai kita seperti Ia juga menyertai kita di dalam tahun 2021. Tema yang akan kita renungkan dan juga akan membawa kita berjalan bersama Tuhan sepanjang tahun 2022 adalah jangan ragukan kekuatan Tuhan. Diambil dari Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua. Saudara-saudara bisa menyimak di Alkitabnya dan setelah itu kita akan berdoa. Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-23 berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menjawab Musa, "Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku menjadi kepadamu atau tidak." Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau di minggu yang pertama ini untuk kami bisa mengawali tahun 2022 boleh merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami untuk kami mengerti dan juga kami melakukan kebenaran firman Tuhan ini buat kehidupan kami sepanjang tahun, sepanjang kehidupan kami. Berkati akan perenungan ini. Dan Kristus yang dimuliakan. Demi namanya kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, tentu kita bisa mendaftarkannya banyak. Misalkan di akhir tahun, di dalam refleksi untuk menutup tahun barangkali yang baru saja kita lakukan, mungkin kita bisa mendaftarkan Tuhan pernah melakukan ini, Tuhan melakukan ini, Tuhan melakukan itu. Dan kita juga merasa yakin kalau Tuhan sudah melakukannya seperti itu. Tetapi kalau kondisi kita hidup yang sulit, kondisi kehidupan yang begitu terus-menerus bertubi-tubi sulit, mungkin kita sedikit dan mungkin berkembang meragukan Tuhan. Sekali lagi, waktu kita merasakan penderitaan yang bertubi-tubi, kita mulai meragukan Tuhan. Bahkan bukan meragukan lagi, kita sepenuhnya tidak percaya. Bahkan menolak Tuhan. Banyak kasus yang terjadi bagi orang percaya yang mengaku dirinya Kristen juga akhirnya menolak Tuhan. Oleh karena Tuhan dianggap sepertinya tidak bertindak apa-apa atau tidak menjawab doa. Nah, apa yang kita akan lakukan? Nah, tentu kita akan belajar dari apa yang kita sudah baca bersama-sama. Konteksnya di dalam kitab Bilangan ini, di mana orang Israel sudah keluar dari Mesir dan sudah menyaksikan perbuatan Allah yang sungguh luar biasa. Tulah-tulah ada 10,
yang sudah mereka lihat juga, yang akhirnya membebaskan mereka dari cengkraman, penindasan, penjajahan kerajaan Mesir. Lalu mereka menyaksikan juga satu perbuatan yang belum pernah selama ini ataupun orang tahu tentang kejadian yang dahsyat, yaitu laut terberau, terbelah dua, dan daratan yang muncul di dasar lautan itu kering sama sekali. Luar biasa sekali, belum pernah terjadi. Tetapi selalu Alkitab mencatat bersungut-sungutlah bangsa Israel. Bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Seperti di pasal 11 ayat yang 1. Itu tentang api Tuhan. Bangsa Israel bersungut-sungut. Lalu Allah murka. Dan akhirnya murka Allah itu seperti api yang menyala dan menghanguskan beberapa orang. Lalu orang Israel bertobat. Lalu reda murka Tuhan. Nggak lama. Pada saat muncul ada orang-orang yang bajingan, disebutkan di sini ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Jadi di antara orang-orang Israel yang keluar dari Mesir itu bukan orang yang baik-baik semua. Brengsek juga disebutkan di sini bajingan. Berarti memang troublemaker bagi orang Israel. Duri dalam daging ada. Lalu rakus mereka. Karena saat itu orang Israel juga mendapatkan mana dari surga. Yang setiap hari akan muncul. Dan dikatakan di dalam bacaan kita di pasal 11 ini. Mana itu roti yang bukan besar, apalagi roti sobek. Kira-kira begitu ya. Dan butiran-butiran seperti ketumbar, kecil-kecil. Karena itu munculnya seperti embun waktu pagi hari, lalu mulai muncul dan mereka kumpulkan, lalu mereka gerus, mereka hancurkan, lalu dibuat jadi roti. 6 hari kira-kira. Pada saat hari Sabat tidak muncul. Sehingga pada hari yang ke-6 itu mereka harus kumpulkan banyak supaya bisa dapat makan di hari yang ke-7, hari Sabat itu. Mereka dapat terus-menerus, tapi adanya orang yang rakus, yang mengambil banyak, sehingga mereka bersungut-sungut lagi. Mereka bersungut-sungut lagi kepada Tuhan, melalui Musa. Jadi mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi melalui Musa pemimpinnya. Dan ini yang terjadi juga, Musa akhirnya diejek, dihina, tidak dihargai. Pemimpin besar, yang dari awal Musa pun ragu, untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, dan kenyataannya terjadi. Bangsa Israel ini sungguh luar biasa sungut-sungutnya. Berkali-kali meragukan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak bisa menghina bangsa Israel seperti demikian. Sebenarnya bangsa Israel adalah potret buat kita, manusia yang berdosa. Termasuk kita yang sudah mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Seringkali kita bersungut-sungut. Contohnya, pandemik genap 2 tahun. Rasanya kok Tuhan nggak bertindak, kira-kira begitu. Ngeluh, aduh pembelajaran kok daring lagi, dalam jaringan online lagi. Dosennya kok ini sih? Bisa nggak yang lain? Ini pelit nilai dosen ini. Nah, coba ya. Atau dikumpulkan dalam satu kelompok, ya kelompoknya sama dia lagi. Dia nggak mau kerja, cuma numpang hidup, kira-kira begitu. Oh, banyak dah ceritanya. Pasti kita hebat atau pandai dalam mengeluh. Betul ya? Ya, ini yang terjadi dalam kehidupan kita, realitas hidup yang selalu saja tidak menyenangkan kita hadapi di tengah dunia yang berdosa. Orang Israel bukan saja meragukan atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka disebutkan lupa apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan perbuatan besar sungguh banyak terjadi. Karya Tuhan, kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Tapi kenapa orang Israel lupa? Apakah ini generasi yang kemudian yang tidak menyaksikan secara langsung akan perbuatan Tuhan? Tidak. Ini generasi yang sama waktu keluar dari Mesir. Generasi yang sama. Tapi pembaca surat ini atau kitab ini adalah generasi kedua yang telah menyaksikan orang tua mereka mati di padang gurun. Sehingga kitab Taurat diperuntukkan generasi kedua supaya tidak mengulangi kesalahan generasi pertama yang bersungut-sungut. Sehingga masuk siap ke tanah Kanaan dengan iman yang teguh. Jadi itu perbedaannya. Tapi mari kita selidiki. Mengapa mereka bersungut-sungut?
Mengapa mereka kok bisa lupa perbuatan Tuhan? Setidaknya saya tawarkan 3 hal. Yang pertama, di sini dikatakan, karena ada orang rakus di antara mereka, sehingga mereka bersungguh-sungguh tidak kebagian makan. Sehingga seolah-olah mana yang ajaib muncul setiap pagi itu, dilihatnya adalah satu kewajiban kita, kewajiban Tuhan buat kita, buat manusia, orang-orang Israel. Sehingga hanya mereka fokus kepada diri sendiri. Ini yang bagian pertama. Kita seringkali fokus kepada diri kita sendiri. Dalam bahasa lain, egois. Egois. Kita hanya melihat kehidupan kita. Kita hanya melihat apa yang kita alami, apa yang akan kita jalani, apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Itu fokus kepada diri kita sendiri. Orang-orang bajingan yang rakus. Orang Israel juga sama. Musa pun berlaku yang sama. Ngeluh sampai Musa, saya catat di sini di dalam ayatnya yang ke-15, udah mau mati aja. Udah pasti aku mau mati aja Tuhan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu besar bagiku. Maka jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Musa sampai pasrah. Dia adalah orang yang lemah lembut di catatan dalam Alkitab. Tetapi Musa sepertinya putus asa. Mati aja Tuhan, cabut nyawaku Tuhan. Sekali lagi, kita tidak boleh merendahkan Musa yang adalah nabi besar. Kita tidak jauh lebih baik daripada Musa. Mungkin dalam taraf tertentu, kadar tertentu, kita juga punya keluhan yang sama seperti Musa. Kita fokus kepada diri kita. Tahun 2022 akan kita jalani. Betul, kita akan mikirkan target nilai kita berapa, lulus seperti apa, nilai kita berapa, supaya dapat pekerjaan yang layak buat kalian setelah lulus barangkali. Atau yang menerima beasiswa, supaya dapat beasiswa, bertahan beasiswanya. Ya, nggak salah terhadap fokus diri sendiri, tapi selalu bergantung kepada kepentingan diri kita sendiri. Itu menjadi dasarnya. Sehingga kita lupa apa yang Tuhan sudah lakukan sebenarnya. Jadi sekalipun Tuhan sudah melakukan segala perbuatan, tapi kalau itu tidak baik buat saya, tidak ada untungnya buat saya, tidak membuat saya jadi senang, tidak membuat saya jadi kaya, tidak membuat saya jadi bisa melakukan apapun yang saya sukai, oh, Tuhan tidak berarti. Apapun yang Ia lakukan tapi tidak ada baiknya buat saya, itu tidak berarti. Itu karena egois. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan, kita tidak pandang kalau Tuhan itu sebenarnya lakukan buat kita. Artinya, sebenarnya Tuhan berkarya seperti mana yang diberikan setiap hari itu Tuhan lakukan, Tuhan berikan. Tapi kita tidak memandang itu Tuhan lakukan. Kenapa? Karena seolah-olah tidak berhubungan dengan permasalahan yang mereka sedang alami. Misalnya, ini kan ada orang-orang bajingan yang rakus. Harusnya Tuhan tindak dong, para bajingan ini langsung mati. Keselak buah mana, saking rakusnya keselak, mati begitu ya. Tuhan langsung tindak begitu dong. Tapi Tuhan tidak. Mungkin sama keluhan kita juga. Tuhan ini pandemik udah terlalu lama. Kok Tuhan kayaknya diem, lambat kerjanya. Jadi kita memandang Tuhan, karyanya begitu lambat. Atau tindakan Tuhan begitu lambat. Itu artinya apa? Artinya kita tidak mengenali akan perbuatan Tuhan. Atau tidak menghargai perbuatan Tuhan. Sehingga kita juga lupa akan apa yang Tuhan sudah lakukan sebelumnya. Karena tadi kita fokus terhadap diri kita sendiri, lalu apa yang Tuhan lakukan kita tidak pandang. Sehingga yang dulu tuh ya udah dulu, Tuhan tidak bertindak. Itu yang kedua. Kita menganggap rendah akan karya Tuhan. Yang ketiga, sudah pasti, kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, perbuatan Tuhan tidak kita hargai karena kita tidak kenal Tuhan siapa sebenarnya. Sekali lagi, karena kita fokus kepada diri kita sendiri, seolah-olah kita bisa mampu dan Tuhan bertindak harusnya sesuai dengan apa yang aku lakukan. Sehingga perbuatan Tuhan apapun yang tidak sangkut pautnya dengan saya, tidak berarti perbuatan Tuhan itu. Artinya apa? Kita tidak kenal Tuhan. Sungguh kita tidak kenal Tuhan.
tahun demi tahun kita jalani. Tetapi kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Apa yang kita terima, kita alami, kalau itu baik buat saya, baru kita bilang, ini Tuhan yang sudah lakukan. Tapi pada saat perbuatan buruk kita alami, kita tidak kenal Tuhan. Kita hanya sebatas mengenal Tuhan seperti itu. Sampai karena kita tidak kenal Tuhan, kita melogikakan, merasionalkan, ataupun mengandalkan pikiran kita. Perkataan Musa, ada 600.000 orang Israel. Mereka menginginkan daging. Bagaimana mungkin kerbau, sapi, ataupun domba, kambing itu dipotong untuk mencukupi 600.000? Nggak mungkin lah. Nah, itu udah mulai meragukan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Tidak kenal Tuhan. Dikatakan begitu. Nggak mungkin, jadi mulai logika. Iya sih, roti mana langsung dari surga muncul seperti embun. Itu juga di luar nalar manusia. Tetapi tidak dihargai lagi saat pencobaan ataupun kehidupan yang sulit terjadi. Nggak ada sangkut pautnya lagi mana itu untuk kesulitan mereka. Ini yang terjadi. Kalau gitu bagaimana kita harus bisa melakukannya? Dengan baik untuk mengenal Tuhan. Untuk tidak meragukan kuasa Tuhan. Yang pertama, mau tidak mau, terus percaya kepada Tuhan. Artinya percaya kepada Tuhan, membiarkan Tuhan melakukan apapun yang mungkin kita nilai nggak bekerja. Nggak ada hubungan dengan penderitaan yang aku alami. Seperti ini. Orang Israel mengatakan, kok mana itu muncul Tuhan, ada orang rakus ngambil, kok engkau tidak bertindak sih? Seolah-olah Tuhan tidak bertindak. Kita percaya, seolah-olah membiarkan diri bersabar menahan emosi. Tuhan kok gitu sih dianya, aduh, gitu ibaratnya kesalnya ya. Tapi percaya itu artinya sepenuhnya sepenuhnya percaya kepada Tuhan melakukan apapun. Dan kita menahan diri kita. Wah, ini nggak mungkin bisa kali ya. Buat saya sendiri, kalau misalkan udah macet gitu ya, atau gergetan gitu ya, aduh ini kok nggak bisa sepertinya ambil tindakan gitu ya. Ya bukan berarti kita tidak boleh berpendapat atau mengambil tindakan. Tapi pada situasi tertentu kita coba berdiam diri, mempercayakan kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Pandemik 2 tahun. Mau berapa lama kita nggak tahu. Tapi percaya nggak kalau Tuhan sedang bekerja? Bahwa Ia sedang bekerja. Dan pekerjaan Tuhan belum tentu kita bisa lihat. Pekerjaan Tuhan belum tentu kita bisa kenali. Tetapi Ia tetap sedang bekerja. Dan Dia tidak perlu lapor kepada manusia. Lapor kepada Musa, kepada orang Israel, aku sedang lakukan ini sebenarnya, kamu nggak tahu aja. Tuhan tidak perlu lapor, karena Dia adalah Allah. Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. Dan apa yang Dia lakukan pasti ada baiknya buat orang Israel. Jadi yang pertama, sepenuhnya percaya kepada Tuhan dari apa yang Ia lakukan. Yang kedua, ingat dan selalu ingat apa yang Ia telah lakukan. Ada satu lagu himnal yang selalu dipakai untuk persembahan. Hitung berkat Tuhan. Jikalau kita mengalami kesulitan atau mengalami penderitaan, hitunglah berkat Tuhan. Count your blessing. Hitung berkat Tuhan jikalau hidup kita kesulitan. Karena ingat apa yang Tuhan lakukan, apa yang Ia sudah lakukan di dalam masa lalu kita, mungkin ada suatu hal yang waktu saat itu kita anggap besar sekali, tidak mungkin terjadi, tetapi Tuhan menolong kita. Apalagi hal yang sepele ataupun hal ke depan. Ia penuh kuasa. Jadi ingatlah apa yang Ia pernah lakukan. Tahun 2022 baru kita jalani. Ingatlah tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019, dan seterusnya sebelumnya lagi. Ingat. Coba. Ambil waktu buat kalian. Renung, apa sih yang Tuhan sudah lakukan buat hidupmu, buat keluargamu, buat bangsa Indonesia, buat dunia. Bersyukur akan hal itu. Dan ingat perbuatan baik Tuhan itu.
dan sepenuhnya percaya kepada Tuhan dari karya yang Dia lakukan, belum tentu kita bisa kenali. Yang pertama, percaya. Yang kedua, ingat. Dan ketiga apa? Tetap lakukan yang baik. Waktu Musa mengeluh, Musa kemudian diminta oleh Tuhan, lakukan ini, lakukan ini. Itu yang dimulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Musa lakukan, suruh kumpulin orang, kumpulkan. Nanti di dalam pasal 11 ayat yang ke-24 sampai 30, ke-70 orang tua-tua pun dikumpulkan. Jadi Musa tetap lakukan yang terbaik. Dibandingkan kita ngeluh-ngeluh dan seringkali pada saat mengeluh kita tidak melakukan apapun yang baik. Baik menurut siapa? Harus baik menurut Tuhan, bukan baik menurut kita. Karena sekali lagi, masalahnya adalah kita egois. Jadi lakukanlah yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Pandemik belum berakhir. Pembelajaran dilakukan dalam jaringan. Mungkin ilmu yang kita dapatkan tidak banyak buat mahasiswa begitu. Tapi tetap lakukan yang baik, yaitu apa dengan cara belajar lagi, baca buku lagi, lihat referensi lagi, diskusi dengan teman-teman. Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Jadi percaya, ingat, lakukan yang baik. Itulah, jangan ragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Itu artinya ketekunan kita, perseverance orang-orang percaya di tengah masa yang sulit. Tetap berserah kepada Tuhan, bukan berserah kepada diri kita sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan kita, pengertian kita terhadap situasi yang sedang terjadi. Mungkin kita berpikir betul, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Kita khawatir barangkali, betul, tapi Tuhan katakan, seperti Yesus juga ajarkan, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Karena Ia penuh kuasa. Dan kuasanya pasti akan dinyatakan untuk kebaikan kita. Roma 8:28 pun menjadi ayat yang selalu favorit di tengah kesulitan kita. Sebab Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, baik buruk maupun baik, Ia turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan cara apa? Lakukanlah yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan selalu ingat akan perbuatan Tuhan yang sudah nyata sebelumnya. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan saat ini menguatkan kita, meneguhkan kita, menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan sepanjang tahun 2022 dan juga tahun-tahun ke depannya. Tuhan Yesus dimuliakan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan bersama. Ampuni kami jikalau kami sudah pernah meragukan Tuhan, bahkan juga kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Selalu ingat akan perbuatan Tuhan yang sudah nyata dan sudah terjadi dalam kehidupan kami. Dan tetap melakukan yang terbaik, yang memuliakan Tuhan. Itu yang kami harus lakukan. Bukan fokus kepada diri kami sendiri yang kami ingin hidupi dengan nyaman, dengan enak. Bahkan kami pun melupakan apa yang Tuhan pernah lakukan. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami sepanjang semester genap ini dan juga sepanjang tahun 2022, Tuhan yang dipermuliakan dan kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang agung, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita deklarasikan bahwa kuasa Yesus adalah satu-satunya yang dapat kita andalkan dan percaya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
terberkati. Amin. Semoga kita semua terberkati oleh firman-Nya dan kiranya firman itu bisa kita jadikan sebagai rema di dalam hidup kita dan kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Nah, aku juga mau ngingetin teman-teman bahwa minggu depan di tanggal 21 Januari kita juga akan mengadakan ibadah Student Fellowship yang akan dibawakan oleh Bapak Desmond Berkati dengan tema yang akan dibawakan adalah God is my defender. So, mari kita ajak teman-teman kita juga yang lainnya yang mungkin hari ini belum datang atau yang mungkin belum nonton ibadah hari ini untuk kita sama-sama bergabung, beribadah bersama-sama di Student Fellowship minggu depan. Nah, nggak kerasa banget ya, ternyata ibadah kita udah mau habis aja nih. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk kita menutup ibadah ini di dalam doa. Yuk teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh menyertai kegiatan ibadah Student Fellowship hari ini dengan baik Tuhan. Bila semuanya dapat berjalan dengan lancar Tuhan, itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau memberkati kami satu persatu Tuhan, biar firman yang telah kami tangkap Tuhan, firman yang telah kami tanamkan dalam hati kami Tuhan, biar kiranya dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi sekitar kami Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi pembicara-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan, dalam setiap aktivitasnya Tuhan dan juga keluarganya Tuhan. Kau yang terus memberkati Tuhan apapun yang menjadi pekerjaannya Tuhan. Kau yang terus berkati, lindungi selalu Tuhan, jagai selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kini kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau yang terus menyertai, melindungi negara ini Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, berikan rasa takut akan Tuhan sehingga mereka dapat memimpin negara ini dengan baik Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi UPH Tuhan, apapun yang akan dijalankan oleh UPH Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Kau yang berikan rasa takut Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin UPH yang ada Tuhan, juga berkati setiap dosen Tuhan, juga mahasiswa yang terus mengusahakan kegiatan belajar mengajar ini Tuhan, baik online maupun nanti offline Tuhan, biar Engkau yang terus senantiasa bekerja di dalam UPH ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi setiap pribadi kami Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi kerinduan kami Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan, dari keluarga kami Tuhan, lingkungan kami Tuhan, teman-teman kami Tuhan, mungkin masa depan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau yang beracara dalam hidup kami Tuhan, biar Engkau yang terus memimpin hidup kami Tuhan. Biarlah setiap segenap hidup kami Tuhan, semuanya dapat tertuju hanya kepada-Mu Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi kami semua Tuhan, ataupun teman-teman kami, ataupun orang sekitar kami Tuhan yang mengalami lemah tubuh Tuhan, dan Kau yang lawat, Kau yang jamah Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan pemulihan kembali Tuhan bagi kami semua Tuhan, agar kami dapat kembali beraktivitas dengan baik Tuhan. Yang sedih Kau hiburkan Tuhan, yang kesusahan biar Engkau yang berikan kemudahan Tuhan bagi kami untuk dapat menjalani semuanya ini dengan baik bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bila kami boleh dapat berkumpul hari ini Tuhan. Dan saat ini kami akan berpisah satu sama lain, kami akan melanjutkan aktivitas kami, biar Tuhan Yesus Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Lindungi kami selalu dalam sisa-sisa hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih God's people, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa juga bahwa masih ada banyak kegiatan lain dari Spiritual Growth yang bisa kalian ikuti. Ada Basic, Brother and Sister in Christ, yang merupakan kelompok kecil atau kelompok pemuritan di UPH Lipo Village. Ada juga Prayer Meeting, yaitu komunitas berdoa dan sharing yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Ada juga Santuy, saatnya bersekutu yuk.
yaitu komunitas untuk bersantai, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Ada juga Student Fellowship, yaitu sarana ibadah di mana mahasiswa UPH dapat berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, yang diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa untuk cek and follow sosial media kita juga ya. So, have a nice day God's people!